Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa sebelum belajar dimulai. Amin. Udah selesai. Oke, sebelum kita mulai belajar nih, aku mau nanya nih, kan sekarang hari ini kita mau belajar bahasa Inggris. Ya, Kamu suka nggak belajar bahasa Inggris? suka. Suka. Oke. Kalau misalnya dari scale 1 sampai 10, kamu tuh bisa bahasa Inggris tuh di angka berapa? Satu tuh yang kayak nggak bisa, 10 tuh yang paling bisa banget. 5 lah. 5, oh berarti tengah-tengah ya? Iya. Oke, berarti antara bisa dan enggak. Oke. Hari ini materi pembelajaran kita itu adalah tentang simple past tense. Kamu udah belajar belum? Belum. Oh, belum belajar. Belum. Belum belajar. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi simple past tense ini itu adalah salah satu jenis kalimat di bahasa Inggris. Oke? Nah, di simple past tense ini tuh dia pakai yang namanya verb 2. Verb 2. Kamu udah pernah dengar belum? Ada yang namanya verb 1, verb 2, verb 3? Udah. Udah ya. Nah, jadi di verb 2 ini verb itu kan kata kerja, Nah, ya kan? Nah, di dalam verb itu dia ada 2 jenis. Ada yang namanya regular sama yang irregular. Nah, ada yang namanya regular sama irregular. Oke? Nah, yang regular itu adalah kata kerja yang kalau misalnya jadi verb 2, dia itu gampang dirubahnya. Cuma ditambahin ed doang di akhirannya. Contohnya ya nih, misalnya ada cook, memasak, ya kan? Cook itu kan verb 1, kata kerja dasarnya, betul? Nah, verb 2-nya untuk yang lampau itu adalah dia pakai tinggal ditambahin ed doang. Jadi cook, ya kan? Nah, seperti itu. Ya kan? Nah, kalau yang irregular itu dia berubah. Verb 1 ke verb 2-nya itu dia berubah. Contohnya nih, misalnya eat, ya kan? Eat itu verb 2-nya apa? Kamu pernah tahu nggak? belum. Oh, belum tahu. Nah, verb 2-nya dari eat itu adalah ate, ya kan? Dia bukan ditambahin ed. Dia nggak sama seperti yang regular, gitu. Jadi dia berubah bentuknya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Bisa dipahami. Nah, jadi itu adalah jenis-jenis dari verb, ya kan? Jadi tadi ada berapa jenis? Ada 2. Ada 2 jenis. Apa aja? Regular dan irregular. Regular dan irregular, betul. Nah, ada yang mau tanyain nggak tentang regular sama irregular? Enggak. Nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan simple past tense. Oke? Jadi, simple past tense itu adalah salah satu jenis kalimat di bahasa Inggris, ya kan? Nah, dia itu menggunakan verb 2 tadi, ya kan? Verb 2 itu apa? Verb 2 itu adalah jenis kata kerja yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu yang udah lampau. Sudah lampau gitu. Contohnya gimana nih misalnya? Jadi kalau misalnya sebuah kalimat itu pasti harus ada yang namanya subject, betul. Subject. Terus habis itu kita tambahin pakai verb 2, ya kan? Setelah verb 2 itu kita pakai objek, ya kan? Nah, setelah objek itu kita pakai apa? Kamu tahu nggak? Enggak. Nah, jadi setelah objek itu kita pakai yang namanya adverb of time. Adverb of time itu adalah kata keterangan waktu. Seperti apa? Kamu tahu nggak contohnya? Enggak. Contohnya kayak last night, today, yesterday. Nah, cuma kita pakai yang buat lampau. Jadi misalnya kayak kemarin, 2 tahun lalu. Nah, gitu. Oke, nah coba kita cek contoh bikin kalimat pakai struktur ini. Ayo. Pertama kita pakai subjek. Subjek itu adalah pelaku, betul. Nah, pelaku siapa yang melakukan apa? Coba kamu contoh. Misalnya saya bahasa Inggris apa? I, betul. Misalnya saya, kamu ngapain? Contoh ceritanya, verb 2-nya ngapain? Masak deh. Memasak. Oke, tadi ya berarti pakai verb 2 nih, berarti pakai verb 2 nih, ya kan?
verb duanya dari memasak itu apa? Kamu tahu nggak? Kalau verb satunya dari memasak apa? Cook. Cook doang ya kan? C-O-O-K ya kan? Cuma kita pakai verb dua. Verb dua dari cook apa tadi? Cooked. Cooked. Oke? Cooked. Kita tambahin ed ya kan? Nah, berarti saya memasak objeknya apa? Apa yang kamu masak? Coba contoh. Mie deh. Nih, I cooked jangan mie deh. Yaudah. Nasi goreng. Apa enggak? Telur. iya. Oke. I cooked an egg. Oke. An egg. Kapan misalnya? Ada verb time-nya. Kemarin. Kemarin bahasa Inggrisnya apa? Kamu tahu nggak? Uh, Yesterday, betul. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari kalimat simple past tense, betul. I itu apa tadi? Saya. Kalau kita apa? Memasak. Telur. Sebuah telur. Sebuah telur. Kapan? Kemarin. Berarti kejadian kamu masak itu sudah terjadi, ya kan? Kamu udah nggak memasak lagi, gitu. Nah, itu adalah contoh dari simple past tense. Jadi gunanya itu untuk menyampaikan sebuah aksi, sebuah kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, gitu. Coba nih aku kasih contoh lagi ya. Misalnya nih, kita pakai subjeknya ganti. Misalnya pakai you, atau jangan you deh. Dianya laki-laki misalnya. Misalnya dia bermain, ya kan? Bermain bahasa Inggris apa? Verb satunya dulu. Play. He play. Nah, kalau misalnya play itu dia verbnya masuknya ke jenis verb regular. Kalau regular berarti tadi ditambahin apa? Ed, betul. Nah, jadi kalau misalnya untuk verb duanya play apa jadinya? Played, betul banget. Nah, setelah play, misalnya objeknya bermain video games. Berarti he played video games. Misalnya pagi ini, bahasa Inggris apa? Mau tau nggak? Enggak. Oke, he played video games this morning. Gitu. Kamu udah paham belum? Jadi udah paham ya. Nah, jadi simple past tense jadi gunanya buat apa? Kejadian masa lampau. Nah, untuk masa lampau ini apakah harus yang lama banget atau yang kayak 5 menit lalu itu udah termasuk lampau? Udah termasuk lampau. Jadi pokoknya sesuatu yang udah selesai terjadi, gitu kan? Sudah selesai, walaupun itu cuma kayak 2 detik yang lalu, itu udah termasuk ke lampau. Mungkin jadi nggak, lampau tuh bukan harus yang 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, enggak. Jadi yang kayak 5 menit dari sekarang gitu. 5 menit yang lalu itu udah termasuk ke lampau, oke? Nah, gitu. Coba deh kamu karena udah paham nih, kamu bisa nggak buat kalimat deh, aku kasih tugas 3 kalimat dalam bentuk past tense, pakai verbnya apa aja, subjeknya apa aja. Ntar kamu kasih ke aku kalau udah, oke? Udah selesai? Sudah. Udah bikin 3 kalimat simple past tense? Sudah. Coba aku lihat. Oke. My mom cooked for dinner. My brother read a book. I wrote a letter for my friend. Coba aku tulis ulang di sini sebentar. Di papan tulis ya. Oke, jadi ini ya 3 kalimat yang kamu udah bikin. Coba. Sekarang kita baca dulu bareng-bareng. Oke? Pertama nih. My mom cooked for dinner. My mom cooked for dinner. Oke. My brother read a book. My brother read a book. Oke. I wrote a letter for my friend. I wrote a letter for my friend. Wrote. Dibaca itu wrote, R-O-T-E. R-O-T. Wrote. R-O-U-T. Dibaca itu R-O-U-T.
Road. Road. Iya, betul. Jadi biasanya road kalau misalnya untuk road ini ya. Tapi di awal itu dikasih kayak huruf W dikit. Road. Road. I wrote a letter for my friend. I wrote a letter for my friend. Oke. Nah, coba kita identifikasi. Kita cari yang mana yang subjeknya, yang mana verbnya, oke? My mom itu sebagai subjek atau verb? Subjek. Subjek berarti sebagai pelaku ya kan? Iya. Cook ini apa berarti? Memasak. Memasak. Berarti dia verb ya kan? Iya. Kata kerja, betul. Nah, dia termasuk ke yang regular atau irregular? Regular. Regular kenapa? Karena ada ed-nya, betul. Nah, untuk yang my brother berarti ini ya Subjek. subjek, betul, pelaku ya kan? Red masuknya ke regular atau irregular? Irregular. Irregular. Nah, mungkin kamu bertanya-tanya nih, kok dibacanya bukan read tapi red? Nah, karena verb 2 dari read membaca itu adalah read. Gitu. Jadi verb 2-nya dia nggak ditambahin apa-apa. Nggak usah ditambahin ed, berarti dia masuknya ke irregular. Nah. Berarti dia masuknya ke irregular. Lah. Above ini berarti termasuk sebagai objek, betul. Nah, terakhir ini ada I itu berarti sebagai subjek. Wrote ini apa? Verb. Verb 2 ya kan. Nah, termasuk regular atau irregular? Irregular. Irregular. Verb satunya apa, kamu tahu nggak? Nggak tahu bahasanya. WRITE. Artinya apa? Menulis. Right. Ini kan wrote. RIT. Alright. Kayak kanan, right. Ya, Nah, alright. ya, I write. Kalau misalnya pakai verb satu berarti I write. A letter ini berarti apa? Objek. For my friend ini adalah keterangan gitu, kalimat keterangan. Gitu. Udah paham ya? Udah paham. Coba nih, sekarang kita soal nih ya. Kita kasih soal nih, coba. Kamu, ntar aku kasih kalimat. Kamu harus identifikasi atau cari yang salahnya yang mana. Oke? Oke, nah ini adalah soalnya nih. Jadi kita mulai dari yang pertama dulu nih. My sister rides a bike last night. Apakah ini betul? Salah. Apa yang salah? Rides. Rides. Kenapa rides? Karena itu verb 1. Verb 1 betul. Karena ini kalimat simple past tense ya kan, karena ada last night-nya nih. Iya kan, last night itu adalah menunjukkan berarti sudah terjadi. Nah, berarti kita harus pakai verb 2. Verb 2 dari rides. Apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa tuh? Road. Betul banget. Tulisannya gimana? Kamu tahu nggak? RODE. Aduh, kok nggak bisa? Ganti. Ulang ya bentar. Oh, coba pakai hitam. RODE. Betul. Nah, jadi my sister rode a bike last night. Gitu ya, betul. Berarti tadi salahnya ada di verbnya. Nah, untuk rode ini berarti dia masuknya ke regular atau irregular? Irregular, betul. Kenapa? Karena dia berubah, dia nggak ada ed-nya ya kan? Iya. Betul. Nah, coba yang kalimat kedua. My dad eats an apple 2 days ago. Salah ya kan? Kenapa salahnya? Itu it's-nya verb 1. Verb 1, betul. Nah, jadi harusnya pakai verb berapa emang? Verb 2, karena ini adalah kalimat simple past tense. Karena kejadiannya sudah terjadi 2 hari yang lalu gitu. Berarti kita pakai verb 2. Nah, untuk verb 2 dari makan itu apa sih? Ate, betul. Tulisannya gimana? ATE. Tadi untuk verb 2-nya eats apa? Ate. Tulisannya gimana? ATE, betul. Ate ya kan. Nah, berarti untuk ate ini dia masuk ke regular atau irregular? Irregular karena dia nggak ada ed-nya ya kan. Betul. Nah, untuk kalimat terakhir nih. My cat climbs up the tree last week. Kucing saya memanjat pohon minggu kemarin. Gitu. Nah, climbs ini kan dia verbnya ya kan. Apakah betul? Salah. Harusnya apa emang? Climb, dia pakai ed ya kan. Karena ini kalau misalnya climbs doang dia adalah verb 1, sementara kejadian ini adalah terjadi last week. Ya kan, berarti ini harus simple past tense. Kita pakainya verb 2, climbed, ya kan, pakai ed gitu. Berarti ini termasuk ke regular atau irregular? Regular, betul. Kenapa? Karena dia pakai ed, ya kan, gitu. Oke, coba kita baca bareng-bareng dulu. Ulang. Yes. Oke, ulang. My sister rode a bike last night. My sister rode a bike last night. Betul. Coba yang selanjutnya. My dad ate an apple 2 days ago. My dad
ate an apple 2 days ago. Bagus. My cat climbs up the tree last week. My cat My cat climbed up the tree last week. climbed up the tree last week. Bagus. Oke. Kamu ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Nggak ada, betul. 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 Benar. Oke, coba aku tanya lagi ulang. Untuk simple past tense dia pakai verb yang mana? Verb 2. Verb 2. Ada berapa jenis verb tadi? 2. Ada 2 apa aja? Irregular sama regular. Betul. Kalau yang regular dia pakai ed atau enggak? Pakai. Pakai. Kalau yang irregular, Enggak. contohnya yang regular coba. Cook. Cook jadi cook. Oke, kalau yang irregular. Eat, ate, Eat. eaten. Oke, eat, ate, eaten, betul. Oke, berarti kamu udah paham nih ya? Sudah. Udah paham, alhamdulillah banget nih. Jadi pembelajaran hari ini kita selesai. Oke. Setelah kita pembelajaran hari ini, kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat. Berdoa setelah belajar dimulai. Amin. Udah selesai. Terima kasih. Enggak saling. Udah deh. Ini pedes ya. Tapi emang kamu udah belajar ini? Mm-mm. Setelah pasti di sekolah? Mister. Mister Adi. Mister Adi. Saha deui. Kalau yang future udah baca belum? Udah. Ini masa depan kan? Ini kan aku kan disuruh bikin video gini buat materi SMA. Nah, dipotong nanti ininya. Jangan di WhatsApp. Ya udah, di mana tuh? Itu pakai apa namanya yang quick share. Oh. Dadah. Mati.